nggak sih kalian mikir bagaimana mobil bisa berjalan tanpa mesin? Itu semua bukan sihir, tapi hasil kerja sistem cerdas atau bisa kita sebut dengan intelligent system. Sistem cerdas adalah ilmu pengetahuan yang berfokus pada pembuatan mesin yang memiliki kecerdasan buatan. Umumnya, sistem cerdas menggunakan teknologi IP, protokol internet, dan sensor untuk mengumpulkan informasi dari lingkungan tertentu dan membagikannya di antara berbagai elemennya untuk mencapai tujuan bersama. Teknologi yang sama ini belajar dari pengalamannya dengan teknologi kecerdasan buatan dan subbidang utamanya yaitu pembelajaran mesin. Interkoneksi antara dunia digital dan fisik ini disebut dengan Internet of Things. Di sisi lain, Big Data merupakan elemen lain yang memungkinkan sistem semacam ini untuk mengumpulkan informasi dan pengetahuan di dalam suatu sistem. Bayangin, kamu punya asisten yang nggak pernah capek, nggak pernah salah, dan bisa belajar dari pengalaman. Nah, itulah kehebatan sistem cerdas teknologi yang bikin mesin punya otak digital untuk bantu manusia. Pertama, sistem cerdas bisa mengotomatisasi pekerjaan manusia. Tugas-tugas yang biasanya makan waktu lama, sekarang bisa dikerjakan otomatis cepat, akurat, dan tanpa drama. Kedua, sistem ini meningkatkan efisiensi dan kecepatan kerja. Bayangin data sebanyak lautan, semuanya bisa diproses dalam hitungan detik. Produktivitas pun naik, hasilnya juga makin mantap loh. Lalu ada fungsi ketiga, membantu pengambilan keputusan. Sistem cerdas bisa membaca ribuan data dan menemukan pola yang bahkan manusia kadang nggak sadar ada di sana. Jadi, keputusan bisa diambil lebih cepat dan tepat sasaran. Nggak berhenti di situ, sistem ini juga meniru cara berpikir manusia. Ia belajar, menganalisis, dan bahkan bisa memprediksi masa depan, bukan pakai ramalan ya guys ya, tapi pakai data. Tapi, di balik semua kecanggihan itu, sistem cerdas juga punya sisi yang perlu kita waspadai. Setiap teknologi hebat selalu datang dengan tantangan besar, dan sistem cerdas bukan pengecualian. Pertama, ada risiko pengurangan lapangan kerja manusia. Banyak pekerjaan yang dulu dilakukan manusia, sekarang bisa diambil alih oleh mesin dan otomatisasi. Cepat, efisien, tapi bisa bikin sebagian orang kehilangan peran. Lalu, ancaman lain datang dari privasi dan keamanan data. Semakin banyak data dikumpulkan, semakin besar juga peluang data kita disalahgunakan. Belum lagi biaya pengembangan yang tinggi, yang bikin teknologi ini sulit dijangkau semua kalangan. Dan yang paling berbahaya, sistem cerdas tidak punya empati dan moralitas. Ia bisa berpikir logis, tapi tak tahu apa itu benar atau salah. Kalau disalahgunakan, sistem ini bisa berubah dari penolong jadi ancaman loh, lalu memunculkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang makin rumit juga loh. Sekarang, yuk kenalan dengan contoh nyata dari sistem cerdas yang sering banget kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, asisten virtual. Mulai dari Siri, Google Assistant, Alexa, sampai ChatGPT. Mereka siap membantu kita mencari informasi, menjawab pertanyaan, bahkan menjalankan perintahannya dengan suara. Kedua, ada sistem diagnosa medis. Teknologi seperti IBM Watson Health dan Mi Sugar membantu dokter menganalisis data pasien, mendeteksi penyakit lebih cepat, dan meningkatkan akurasi pengobatan. Selanjutnya, aplikasi pembelajaran cerdas. Duolingo, Ruang Guru AI, dan Khan Academy. Nggak cuma ngajarin materi, tapi juga menyesuaikan gaya belajar kita lewat data dan AI. Dan terakhir, pengenalan wajah. Dari membuka kunci iPhone dengan Face ID, sampai sistem keamanan bandara, semuanya bekerja dengan teknologi cerdas yang mengenali wajah manusia dalam hitungan detik. Dunia terus berubah, dan sistem cerdas ada di garis depan perubahan itu. Namun, sepintar apapun mesin diciptakan, kendali tetap ada di tangan manusia. Karena sejatinya, teknologi hanya akan sebaik niat dan kebijaksanaan penggunanya. Ingat ya guys, sistem cerdas bukan sekedar alat. Ia adalah cermin masa depan. Gunakan kecerdasan buatan dengan bijak sebelum ia yang mengendalikan kita ya guys ya.